Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan kekuatan iman yang tulus? Hari ini saya ingin berbagi sebuah kisah yang luar biasa, sebuah cerita yang akan menyentuh relung hati kita tentang seorang nelayan sederhana dengan ketakwaan yang luar biasa. Di sebuah pesisir yang tenang, hiduplah seorang nelayan tua. Setiap hari, dari fajar menyingsing hingga senja menjelang, ia habiskan waktunya di tengah lautan luas untuk mencari rezeki. Dalam setiap ayunan dayung, setiap tarikan jala, bibirnya tak pernah berhenti basah oleh solawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW baginya. Solawat adalah napas, adalah detak jantung yang menemaninya dalam kesendirian di tengah ombak. Namun, ada satu hal yang ia tidak sadari, karena keterbatasan ilmu dan tak pernah belajar secara formal. Bacaan solawat yang ia lantunkan selama berpuluh-puluh tahun itu ternyata keliru. Dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Perintah dalam ayat tersebut adalah Shollu alaihi, yang berarti bersolawatlah kalian kepadanya. Namun, nelayan tua ini karena kesederhanaan pemahamannya, mengucapkannya dengan Shollu alaihi wasallimu taslima berulang-ulang kali, puluhan ribu kali setiap harinya. Selama bertahun-tahun, ia mengucapkannya dengan penuh cinta dan keyakinan, tanpa pernah tahu ada kekeliruan dalam lafalnya. Suatu sore yang cerah, saat si nelayan sedang duduk di tepi pantai, asik memperbaiki jalannya yang robek, lisannya pun tak henti melantunkan solawat kesayangannya itu. Kebetulan, serombongan ustadz dan para alim ulama sedang berjalan menuju dermaga untuk menyeberang ke pulau seberang. Telinga salah seorang ustadz yang tajam menangkap lantunan solawat nelayan tersebut. Merasa ada yang kurang tepat, sang ustadz dengan niat baik menghampiri nelayan itu. Assalamualaikum, wahai bapak tua, sapanya dengan lembut. Maaf, mengganggu. Bacaan solawat yang bapak lantunkan tadi sepertinya keliru. Bukan solu, yang benar itu soli. Sang ustadz mencoba membetulkan bacaan si nelayan, menjelaskan tata bahasa Arab yang benar. Nelayan itu terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia mencoba mengikuti, oh, jadi soli ya, ustadz. Ia menggaruk kepalanya yang tak gatal. Sementara itu, rombongan ustadz tadi sudah menaiki perahu dan mulai berlayar menjauhi pantai. Tiba-tiba, nelayan itu teringat sesuatu dan ingin bertanya lagi. Tanpa pikir panjang, ia bangkit dan berlari mengejar perahu yang sudah berada di tengah laut. Dan disinilah keajaiban terjadi. Subhanallah. Dengan izin Allah, nelayan tua itu berlari di atas permukaan air. Seolah-olah berlari di daratan. Ustadz, tunggu Ustadz, teriaknya dari belakang perahu. Tadi bagaimana yang benar? Solu atau soli? Saya lupa lagi. Ustadz, semua yang ada di atas perahu, terutama Ustadz yang tadi menegurnya, terperangah. Mereka terdiam. Mata mereka terpaku pada pemandangan yang tak masuk akal di depan mereka. Kaki nelayan itu menapak ringan di atas air, mengejar perahu mereka. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah karomah, sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang tulus. Sang ustadz, dengan tubuh gemetar dan hati yang bergetar penuh rasa takjub sekaligus malu, menoleh ke arah nelayan itu. Air matanya mulai menggenang. Ia sadar, di hadapannya bukanlah orang biasa. Ilmunya mungkin tak seberapa, namun ketulusan, keikhlasan, dan cintanya kepada Rasulullah telah mengangkat derajatnya begitu tinggi di sisi Allah. Dengan suara bergetar, sang ustadz menjawab, wahai bapak, lanjutkan saja bacaanmu. Mau solu atau soli, bebas untukmu. Pak, makommu, kedudukanmu, jauh lebih tinggi daripada kami semua. Maafkan kelancangan kami, maafkan kata-kata kami tadi. Nelayan itu tersenyum, lalu berbalik dan berjalan kembali ke pantai di atas air, sama tenangnya seperti saat ia datang. Saudaraku sekalian, kisah ini bukanlah tentang benar atau salahnya sebuah lafal. Ini adalah tentang kekuatan cinta yang tulus dan keikhlasan yang murni, amalan yang dilakukan dengan istiqomah, dan hati yang penuh mahabbah kepada Rasulullah SAW mampu menembus batas logika manusia. Allah tidak melihat seberapa fasih lisan kita, tapi Dia melihat seberapa tulus hati kita. Maka perbanyaklah berselawat kepada
Nabi kita yang agung. Jadikan sholawat sebagai zikir harian kita dalam setiap keadaan. Semoga dengan wasilah sholawat, kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kebaikan bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.